Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Barli Rahman, Angela Primiranda, dan Sarah Ayu Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kinerja koperasi yang disampaikan oleh pengurus dan pengawas pada rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan tahun buku 2020, Jakarta 5 Februari 2021 yang dilaksanakan secara virtual. Koperasi Karyawan Career Indonesia mempunyai visi meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota untuk hidup yang lebih baik dapat dicapai. Pertama, laporan pengurus. Pendahuluan dan keorganisasian. Kepengurusan lengkap Kopkarci masa tugas 2017 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut. Pengurus Ketua Abrialdi, Sekretaris Baik Farida Hermanti, Bendahara Hani Diah Parwita. Pengawas Ketua Umar Badaruddin Latif, anggota pertama Nyoman Partatanaya, anggota kedua Aryo Wijaya. Keanggotaan, total jumlah anggota aktif Kopkarci per 31 Desember 2020 adalah 4.563 orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 886 orang dibandingkan 31 Desember 2019 yang berjumlah 5.449 orang. Jumlah simpanan per 31 Desember 2020 naik sebesar 1,63% dibandingkan simpanan per 31 Desember 2019. Baiklah, saya di sini Sarah Ayu Lestari akan menjelaskan tentang kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada Kopkarci. Bidang-bidang usaha dari Kopkarci ini yaitu ada usaha pembiayaan atau pinjaman. Usaha pembiayaan atau pinjaman ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pinjaman tunai, kedua pinjaman pembiayaan, ketiga pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda 2, yang keempat yaitu ada pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda 4, dan yang kelima pembiayaan pembelian rumah. Selanjutnya yaitu ada usaha persewaan mobil penumpang. Usaha persewaan mobil adalah usaha yang dilaksanakan untuk membantu anggota yang membutuhkan kendaraan bermotor roda 4 pada waktu tertentu. Pada tahun 2020, penghasilan dari persewaan mobil adalah Rp54.807.143 per 31 Desember 2020. Kopkarci memiliki 3 unit mobil yang disewakan. Yang kedua yaitu ada PT Kop Mandiri Sejahtera atau PT KMS. Bidang-bidang dari usaha PT KMS ini, yang pertama yaitu ada jasa pemborongan pekerjaan atau outsourcing. Yang kedua yaitu ada jasa penyediaan catering. Penyaluran dana sosial pada tahun 2020 adalah mencakup aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penyaluran bantuan dana pendidikan bagi putra-putri anggota yang berprestasi. Pada tahun 2020, Kopkarci telah menyalurkan bantuan dana pendidikan kepada 20 putra-putri anggota dengan jumlah sebesar Rp27.250.000, yaitu sama dengan tahun 2019. Yang kedua yaitu ada santunan kematian. Dana santunan kematian yang telah disalurkan kepada anggota atau ahli waris anggota pada tahun 2020 adalah berjumlah 16 juta yang diterima oleh 16 orang anggota atau ahli waris, di mana masing-masing menerima 1 juta. Selanjutnya keuangan. Yang pertama yaitu ada pendapatan usaha. Pada tahun 2020 Kopkarci membukukan pendapatan usaha sebesar Rp3.448.767. Pendapatan usaha ini turun sebesar 9,36% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah Rp3.825.307.806. Yang kedua yaitu ada beban pokok.
Beban pokok yang harus ditanggung Kop Karci selama tahun 2020 berjumlah 117.731.003 rupiah. Beban pokok ini turun sebesar 41.757.158 rupiah dibandingkan beban pokok tahun 2019 yang berjumlah 159.488.161 rupiah. Penurunan beban tersebut disebabkan adanya perubahan pencatatan beban penyusutan kendaraan yang disewakan dari pos beban pokok ke beban operasional. Yang ketiga yaitu ada beban operasional. Beban operasional Kop Karci ini timbul untuk pembayaran antara lain biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya telepon, biaya ATK, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya RAT dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu ada pendapatan dan beban non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah berasal dari pendapatan bunga bank, pendapatan dividen dan lain-lain, berjumlah yaitu 1.270.458.691 rupiah. Nilai tersebut naik 278% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 327.931.479 rupiah. Dan yang kelima yaitu ada sisa hasil usaha bersih. Dari penjelasan di atas, maka pada tahun 2020 ini Kop Karci berhasil membukukan SHU atau laba bersih sebesar 3.743.352.839 rupiah. Nilai tersebut naik sebesar 480.922.234 rupiah atau 13,05% dibandingkan SHU atau laba bersih tahun 2019. Baik, saya Barli Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentase PPT dari kelompok kami, yaitu tentang laporan pengawasan. Yang mana selama tahun buku 2020, pengawas telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara detail dan menyuruh pada semua kegiatan yang dilakukan oleh pengurus. Adapun sasaran yang pengawas dan periksa lakukan yaitu yang pertama itu bidang organisasi, yang kedua yaitu bidang administrasi, yang ketiga yaitu bidang usaha, dan yang keempat yaitu bidang sosial, dan yang kelima yaitu bidang keuangan, yang keenam itu PT Kort Mandiri Sejahtera. Jumlah anggota per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 14% dibandingkan dengan jumlah anggota per 31 Desember 2019, atau berkurang 886 anggota. Meskipun jumlah anggota Kop Karci berkurang, akan tetapi simpanan anggota mengalami kenaikan sebesar 631.9.227 rupiah atau 1,63%. Jumlah seluruh simpanan anggota sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar 39.299.182 rupiah, yang mana selama pandemi di tahun 2020 ini anggota diperbolehkan mengajukan penundaan atas angsuran pinjaman, akan tetapi pendapatan atas jasa pembiayaan pinjaman sudah diakui dan menjadi pendapatan di tahun 2020 dan sudah dibukukan dalam pendapatan tahun 2020, yaitu pencairan pembiayaan pinjaman selama tahun 2020 turun sebesar 35% dibandingkan tahun 2019. Selama tahun 2020 dana sosial sudah disalurkan kepada yang berhak seperti tahun-tahun sebelumnya, dan jumlah dana yang sudah disalurkan itu sebesar 43.250.000, yang mana pendapatan usaha PT Kort Mandiri Sejahtera atau KMS atas jasa outsourcing dan jasa penyediaan catering selama penurunan 45%. Secara keseluruhan kinerja Kop Karci tahun 2020 sudah cukup baik, meskipun pendapatan Kop Karci dari usaha
usaha tersebut turun sebesar 9,36% yang disebabkan karena pandemi yang saat ini sedang kita alami. Akan tetapi sisa hasil usaha mengalami kenaikan 13%. Ia kemampuan Karci dalam memenuhi kewajiban kepada seluruh anggota batas normal dan wajar. Hal ini karena jumlah modal dan sisa hasil usaha yaitu sebesar 45 miliar 212 juta 294.085 rupiah. Hasil lebih besar dibandingkan dengan jumlah simpanan anggota. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.